Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hari ini Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Bersama saya Pendeta Heri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 16 sampai yang ke-32. Sebelumnya saya ingin mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terkhusus pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kami hendak menyerahkan pemberitaan firman di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 18 sampai yang ke-32 di bawah judul perikop Pembaharuan Israel. Dan saya membuat tema bagi kita saat ini adalah menjadi manusia baru dan memiliki hati yang baru. Kita membaca ayatnya yang ke-26 dan 27 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memahami tentang manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru bukan berarti tubuh kita berubah menjadi baru. Tubuh kita tetap seperti sedia kala. Namun, pola pikir, pola kata, pola tindak kita mengalami perubahan. Baru manusia terlihat dari apa yang keluar dari dalam dirinya dan dilihat oleh orang lain. Apakah yang keluar dari dalam dirinya menjadi berkat atau tidak? Itulah yang dimaksud dengan manusia baru. Kita telah menanggalkan manusia lama kita menjadi baru. Oleh karena itu hendaklah kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita juga sering mendengar ada istilah hati. Pada umumnya kita sering menyamakan perasaan dengan hati. Orang yang tidak punya perasaan disebut dengan orang yang tidak punya hati. Jika perasaan seseorang itu teguh, maka kita menyebutnya kuat hati. Begitu pula ketika ada yang mengatakan kamu keras hati, hatimu sudah beku. Itu bisa berarti orang tersebut menutup kesadarannya untuk berubah, padahal sudah berkali-kali diingatkan dan dinasehati. Dalam firman Tuhan bagi kita saat ini, di Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-16 sampai yang ke-32 menyangkut dan membicarakan tentang hati yang keras dari bangsa Israel. Siapa yang memiliki hati keras? Tentunya umat Allah, umat Israel. Mengapa mereka mengeraskan hati? Mereka tidak patuh dan tidak setia kepada Allah. Mereka sudah berkali-kali diingatkan, tetapi mereka lebih mendengar perkataan dari nabi-nabi palsu. Apa yang terjadi ketika umat Allah mengeraskan hati? Mereka diserang oleh bangsa asing, kalah, dan dibuang. Mereka menderita dan hancur. Namun Allah itu baik. Ia menjanjikan adanya pemulihan. Pertama-tama adalah pemulihan hati. Hati yang keras itu diubah menjadi hati yang taat. Dengan memiliki hati yang taat,
memunculkan keadaan batin dan mendorong manusia untuk melakukan perintah Allah. Setelah itu barulah Allah mengubah situasi dan keadaan yang disebut sebagai zaman baru. Ternyata Allah memperhatikan hati manusia, perasaan kita. Kitab Yehezkiel secara khusus menunjukkan kehancuran umat Allah yang disebabkan hati yang keras karena mereka meninggalkan Allah. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah perenungan bagi kita, yaitu hati yang keras membawa kepada kehancuran hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah mengingatkan kita bahwa supaya kita tidak mengeraskan hati. Mulailah belajar untuk membuka hati, terutama membuka hati terhadap kehendak Allah. Hati yang sudah mengeras tidak bisa diobati, maka Allah memberi hati yang baru. Hati yang lama tidak lagi berfungsi secara baik atau sudah rusak, mengeras, bahkan membatu. Tidak ada lagi perasaan terhadap Allah. Dengan kasih setianya, Allah menyediakan hati yang baru, hati yang terbuka terhadap perubahan, hati yang patuh dan setia, hati yang tertuju hanya kepada Allah, hati yang berdoa, hati yang beribadah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu perenungan bagi kita saat ini adalah kita telah memilih Kristus. Kita telah menetapkan Kristus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu saat ini kita bukan lagi manusia lama, tetapi kita adalah manusia baru dan memiliki hati yang baru. Oleh karena itu janganlah keraskan hatimu pada hari ini. Pada hati yang keras tidak ada masa depan. Sebaliknya, hati yang baru akan mengubah segala menjadi baru. Sesuatu yang baru telah kita terima. Kembali kepada kita. Maukah kita berubah? Maukah kita menjadi manusia-manusia baru dan memiliki hati yang baru dalam Kristus? Satu pertanyaan bagi kita semua yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan hati kita menjadi keras? Itu adalah karena dosa. Bagaimana cara supaya kita memiliki hati yang baru? Bertobat, datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan, dan melihat masa depan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyatakan kita semua saat ini adalah yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira dan hati yang sukacita. Oleh karena itu ingatlah satu hal ini. Wajah yang berseri, hati yang bersukacita, maka berkat itu akan datang dalam hidup kita. Kita akan beroleh segala sesuatu dari Tuhan. Sekali lagi, hati yang bermuka, wajah yang berseri, hati yang bersukacita, berkat akan datang dalam hidup kita. Jadilah manusia baru dalam Kristus. Kristus telah lahir bagi kita semua. Kristus telah memberikan kehidupan baru, hati yang baru. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terkhusus kita berdoa untuk Jemaat GKI Yerusalem Teheta. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu saat ini kami diingatkan bahwa kami adalah manusia baru, bukan manusia lama lagi. Karena Kristus telah bertahta dalam kehidupan kami dan kami telah menanggalkan manusia lama dan kami saat ini adalah manusia baru. Kami tidak mengeraskan hati kami datang kepada Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, karena kami memiliki hati yang baru. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa dan menaikkan syafaat kami untuk seluruh kehidupan kami.
Tuhan mengenal dan mengetahui dalam setiap langkah juang hidup kami. Kami mohon Tuhan berkatilah setiap usaha pekerjaan kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, berkatilah pekerjaan kami, dan kami bersyukur atas berkat duniawi yang boleh kami terima saat ini dan selanjutnya. Kami berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu yang berada di Jemaat GKI Yerusalem Teheta. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, berkatilah pelayanan gereja-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Terkhusus pada masa raya Natal ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba Tuhan. Pendeta Vikaris terkhusus penetua diakon yang melayani di Jemaat Yerusalem Teheta tidak boleh melayani dengan penuh sukacita, dan kami yang berada di kawasan resort GKI Pulang Pisau, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa sebagaimana doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami Pendeta Vikaris dan TKS Resort GKI Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.